Halo teman-teman PGSDUT dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita masuk ke sesi 2, yakni perkembangan IPS. Nah, teman-teman, semoga teman-teman PGSDUT dapat keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum Ibu mulai perkuliahan pada hari ini, seperti biasa dengan Bu Nur Hayati dengan mata kuliah konsep dasar IPS, adapun Ibu berikan pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang munculnya IPS? Yang kedua, mengapa perlu belajar dan memahami lingkungan sosial sejak dini? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran IPS di era digital masih relevan dengan cara-cara lama? Adapun tujuan pembelajaran dari sesi 2 kali ini, yang pertama, Ibu akan menjelaskan sejarah perkembangan IPS secara umum, yakni secara global. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Nah, teman-teman PGSDUT, adapun pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yakni bidang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya. Nah, inilah konteks ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu studi yang kita kaitkan pada perkuliahan sesi 1 kemarin. Kemudian, apa sih tujuannya? Untuk memahami interaksi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat. Jadi mulai dari individu dengan kelompok dan kelompok dengan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana latar belakang munculnya IPS, yakni disiplin ilmu untuk menjawab kebutuhan memahami dinamika sosial masyarakat. Ya, IPS itu muncul karena kebutuhan di masyarakat. Nah, perkembangan dipengaruhi oleh apa? Perubahan sosial, revolusi industri, revolusi industri kemarin 450, kemudian apa? 540. Nah, 540 ini untuk apa? Big data. Kemudian kebutuhan pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, perkembangan IPS dari masa ke masa. IPS terdiri dari cabang-cabang ilmu, seperti yang sudah kita pelajari ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, pendekatan ini perlu. Kenapa? Karena kalau kita pelajari satu-satu itu cukup lama, sehingga IPS muncul menjadi pendekatan yang lebih terpadu, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Nah, untuk sejarah perkembangan IPS sendiri di Indonesia itu dimulai dari Seminar Civic Education pada tahun 1972. Itu tepatnya di Tawangmangu, Solo. Jadi Civic Education itu adalah cikal bakal dari IPS, teman-teman. Nah, di Civic Education ini kemudian dikembangkanlah dalam kurikulum. Nah, kurikulum ini pada tahun 1972 sampai dengan 1973. Ini masuk dalam proyek Perintis, yakni proyek Perintis kurikulum. Nah, dia itu masih ilmu sosial dan studi sosial. Masuknya itu pertama kali pada kurikulum 1975 dengan konsep ilmu pengetahuan sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya nih yang paling mendalam, kita akan mempelajari terkait tokoh-tokoh penting. Nah, ini secara global. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan IPS. Yang pertama ini nomor 1 ada Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini juga disebut dengan Bapak Psikolog. Nah, Bapak Psikolog ini berasal dari Prancis, teman-teman. Yang mana ini adalah sosiologi modern. Dia mempelajari tentang struktur sosial, fungsi sosial, integrasi sosial. Konsep sosial yang dia buat adalah solidaritas sosial. Kemudian yang kedua, ada Karl Marx. Karl Marx ini bapak filsuf. Bapak filsuf berasal dari Jerman. Bapak ini mempelajari tentang apa? Konflik tentang konflik sosial, yang mana Bapak Karl Marx ini tentang komunisme, kemudian hubungan antar kelas sosial, ekonomi, dan politik. Biasa disebut dengan konflik kelas atau surplus nilai. Nah, selanjutnya kita tadi yang pertama dari Prancis, kemudian kita ke Jerman. Kita masuk ke Max Weber. Max Weber ini kembali ke Jerman. Jadi dari Prancis ke Jerman ke Jerman. Max Weber ini adalah
Bapak sosial juga, yang mana teorinya ini dengan teori aksi sosial dan birokrasi, hubungan antara agama, ekonomi, struktur sosial, etika, dan tindakan rasional. Pendekatannya ini interpretatif dengan ilmu sosial, yang tadi saya bilang hubungannya antara agama, ekonomi, struktur sosial digabungkan secara keseluruhan terkait tindakan rasional. Makanya Bapak ini disebut Bapak aksi sosial. Nah, berasal dari Jerman. Nah, yang terakhir yang paling penutup ini Bapak ekonom. Nah, tadi Bapak sosiolog, Bapak konflik. Nah, ini Bapak interaksi sosial, Bapak 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 aksi sosial dan interaksi sosial, dan terakhir Bapak Ekonomi Adam Smith. Ha. Banyak sekali buku yang diterbitkan oleh Adam Smith. Salah satunya Invisible Hand ya, Invisible Hand atau pasar bebas. Bapak ekonom modern ini tentang hukum penawaran dan permintaan yang sering kita pelajari di buku-buku ekonomi itu adalah teori dari Bapak Adam Smith ini. Bapak ini berasal dari Skotlandia. Oke, itulah perkembangan IPS secara global melalui 4 tokoh utama ini. Selanjutnya, teman-teman, relevansi IPS dalam pendidikan saat ini, IPS itu memiliki peran yang sangat penting membentuk warga negara yang kritis, peduli, aktif dalam kehidupan sosial. Melalui IPS, siswa belajar memahami isu-isu sosial, ekonomi, politik, mengembangkan keterampilan berpikir, analitis, dan empati. Oke, sekian teman-teman materi dari saya, tapi sebelum saya tutup, saya ada sedikit studi kasus terkait perubahan sosial di berbagai desa. Contohnya adalah Desa Sukamaju. Nah, jadi teman-teman ini ada permasalahan dan coba analisis berdasarkan 4 tokoh penting dalam perkembangan IPS tadi. Yang pertama itu ada Karl Marx, Max Weber, kemudian Adam Smith ya. Jadi ada 4 ya, Adam Smith, Karl Marx, Emil Durkheim, Karl Marx, Adam Smith, dan Max Weber. Berdasarkan 4 tokoh ini dianalisis, misalnya permasalahan 1, mata pencarian menyebabkan berkurang gotong royong. Nah, ini masuk ke tokoh mana gitu. Jadi ada 3, yang pertama itu studi kasus perubahan sosial Desa Sukamaju, yang kedua ada perubahan sosial di Kota Harapan. Nah, saya buat ada 2, teman-teman. Dan terakhir pertanyaannya analisis berdasarkan perkembangan IPS Bapak Emil Durkheim, Bapak Karl Marx, Max Weber, dan Adam Smith. Oke, teman-teman, nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, baik, di ujung video pembelajaran ini, kesimpulannya adalah IPS berkembang dari kumpulan disiplin ilmu tadi, ilmu sosial, ada ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, filsafat, geografi, menjadi pendekatan terpadu untuk memahami kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. IPS membentuk manusia yang bertanggung jawab, peduli, aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan IPS ini, kalau secara dunia atau secara global itu dipengaruhi oleh apa? Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Adam Smith memberikan dasar bahan kajian sosial dan ekonomi. Sementara untuk kita Indonesia sendiri itu pertama kali di Tawangmangu, yakni Solo, Jawa Tengah, yakni pada tahun 1972, Seminar Civic Education. Selanjutnya masuk ke 1972 ke 73 itu masuk ke kurikulum perintis. Kurikulum perintis ini masih studi-studi sosial. Nah, resmi masuknya 1975 pada kurikulum pertama kali di Indonesia ilmu pengetahuan sosial. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam hangat dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk seluruh mahasiswa PGSDUT, jangan lupa untuk mengerjakan diskusi dan beberapa kuis yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.